Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Purianggarini dengan NIM 190026016. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi gizi mengenai penyakit gagal ginjal kronis. Sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Dadah! Gagal ginjal kronik merupakan keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara menahun. Penyakit ini bersifat progresif dan umumnya tidak dapat pulih kembali atau irreversible. Gejala penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Yang keempat, adanya darah di dalam urin. Yang kelima, lemah serta sulit tidur. Yang keenam, gatal-gatal. Yang ketujuh, tidak dapat berkonsentrasi. Dan yang kedelapan, tekanan darah tinggi. Faktor risiko penyakit gagal ginjal kronik diantaranya: 1. Faktor keturunan. Kedua, pola hidup tidak sehat. Ketiga, diabetes tipe 2. Keempat, hipertensi. Yang kelima, infeksi pada ginjal. Yang keenam, batu ginjal. Dan yang ketujuh, pola makan berlebihan. Tujuan umum diet rendah protein. Pertama, mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal. Kedua, mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi. Ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Keempat, mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Kelima, mengendalikan kondisi terkait penyakit ginjal kronik, misalnya anemia, hipertensi, penyakit tulang, dislipidemia, dan kardiovaskular. Apa saja syarat-syarat diet penyakit gagal ginjal kronik? Yang pertama, energi yang diberikan cukup, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Kedua, protein dalam jumlah rendah, yaitu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Sebagian harus bernilai biologik tinggi. Yang ketiga, lemak yang diberikan dalam jumlah cukup, yaitu 25 sampai 30% dari total energi. Pembatasan lemak jenuh kurang dari 10%. Jika terdapat dislipidemia, anjuran kolesterol dalam makanan sebesar kurang dari 30 mg per hari. Keempat, karbohidrat yang diberikan cukup, yaitu sisa dari perhitungan protein dan lemak. Kelima, konsumsi natrium dibatasi sebesar kurang dari 2000 mg per hari. Apabila ada hipertensi, edema, asites, oliguria, atau anuria. Keenam, konsumsi kalium dibatasi sebesar 39 mg per kilogram berat badan per hari. Disesuaikan dengan nilai laboratorium. Ketujuh, pemberian kalsium sebesar 1200 mg per hari. Kedelapan, pemberian fosfor sebesar 800 sampai 1000 mg per hari. Kesembilan, pemberian cairan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah urin 24 jam, ditambah dengan pengeluaran cairan melalui keringat dan pernapasan, ditambah 500 sampai 750 ml. Ada persyaratan khusus pada protein ini. Jika keadaan pasien tidak melakukan cuci darah atau dialisis, maka jumlah pemberian protein lebih rendah daripada standar. Jika keadaan pasien telah melakukan cuci darah dialisis, maka jumlah pemberian protein lebih tinggi daripada standar. 3 jenis diet yang diberikan berdasarkan berat badan. Yang pertama, diet rendah protein 1 dengan 30 gram protein yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg.
Kedua, diet rendah protein 2 dengan 35 gram protein yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Ketiga, diet rendah protein 3 dengan 40 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Bahan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi terdiri dari yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein hewani, yang ketiga sayuran, yang keempat buah-buahan, yang kelima lemak. Bahan makanannya diantara lain ada nasi, oatmeal, makaroni, roti, singkong, kentang, daging ayam tanpa kulit, ikan, susu, telur. Pada sayuran, semua jenis sayuran. Tetapi jika mengalami hiperkalemia, dianjurkan memilih sayuran rendah kalium seperti wortel, labu siam, dan buncis. Pada buah-buahan, semua buah-buahan segar kecuali kondisi hiperkalemia dianjurkan memilih buah rendah kalium seperti pepaya, pir, dan apel. Pada lemak, diperbolehkan menggunakan minyak kelapa sawit, margarin, dan mentega tanpa garam. Bahan makanan yang dihindari atau dibatasi saat ingin mengonsumsi. Pada karbohidrat, itu ada biskuit yang diawetkan dengan natrium, nasi uduk, dan mie. Pada protein hewani, ada daging merah bagian lemak, ikan kaleng, kornet, sosis, ikan asap, ati ampela, olahan daging dengan natrium, dan ikan asin. Para penderita penyakit gagal ginjal kronik tidak diperbolehkan mengonsumsi protein nabati, baik itu kacang-kacangan, kacang yang diawetkan, dan mendapatkan campuran natrium. Olahan seperti tempe dan tahu juga tidak diperbolehkan. Kemudian untuk sayuran yang tinggi kalium, untuk kondisi hiperkalemia seperti bayam, daun singkong, asparagus, kembang kol, kangkung, sayuran kaleng yang diawetkan dan mendapat campuran natrium asinan sayur tidak diperbolehkan. Untuk buah-buahan, buah kaleng, asinan, dan manisan buah. Buah tinggi kalium untuk kondisi hiperkalemia seperti buah pisang, buah belimbing, buah bit, buah alpukat, buah mangga, buah semangka, dan buah melon. Untuk lemak, margarin, mentega, dan mayones tidak diperbolehkan. Untuk menu makanan dalam sehari dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Makanan pagi sebagai berikut. Kemudian, selingan pagi pada jam 10. Dilanjutkan dengan makan siang pada jam 12 siang. Kemudian masuk ke dalam selingan sore pada jam 3 sore. Dan terakhir makan malam pada jam 5 sore. Berikut merupakan total asupan makanan dalam sehari pada menu ini. Pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal kronik, selain memerlukan diet rendah protein, mereka juga harus menjaga pola hidup sehatnya. Yang pertama, membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan, selalu menggunakan masker dimanapun berada, menjaga jarak, melakukan olahraga seperti jogging maupun bersepeda. Sekian edukasi gizi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.